Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dijaga, dirahmati, diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan. Dengan izinnya kita dapat memaksimalkan kewajiban kita, melaksanakan kebaikan, amal soleh, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bermohon, berdoa kepada Allah semoga kita diistiqomahkan untuk selalu mengikuti tuntunan, petunjuk, ajaran yang diajarkan, yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita, masih dalam pembahasan kitab Al-Hudud, ya, hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat kita atas pelanggaran tertentu, di mana pada pertemuan malam hari ini kita masuk pada bab yang keempat, al-bab ar-rabi' fi haddi syaribil khamar, ya, terkait dengan hukuman terhadap orang yang meminum khamar, ya. Nah, di sini para jamaah sekalian akan dijelaskan pertama apa itu khamar, kemudian apa hukumnya, ya, apa hukumnya meminum khamar, dan apa yang akan dijatuhkan, ya, dalam syariat kita terhadap orang yang meminum khamar ini dan apa persyaratannya. Jadi insyaallah kita akan membahas, ya, beberapa poin ini, mudah-mudahan bisa selesai dalam satu pertemuan. Kita mulai dulu dengan, ya, yang paling penting itu definisi al-khamar. Apa itu al-khamar? Kita sering dengar kata khamar, ya. Khamar itu secara bahasa, ya, al-khamru lughatan kullu ma khamara al-aqla ay ghita min ayyi maddatin kana. Jadi al-khamar itu secara bahasa, ya, kullu ma khamara al-aqla, ya, segala sesuatu yang menutupi akal seseorang, ya. Jadi segala sesuatu yang menutupi akal seseorang. Ya, jadi kata khamar itu berasal dari kata ghita, secara bahasa bermakna ghita, penutup, ya, penutup, ya. Makanya cadar yang digunakan oleh wanita itu sebagian atau dalam bahasa Arab juga disebut dengan khimar, ya, bukan, ya, khimar itu artinya yang menutup, ya. Jadi secara bahasa al-khamar itu adalah sesuatu yang menutup. Apa yang dia tutupi akal, ya. Jadi di sini katakan kullu ma khamara al-aqla ay ghita min ayyi maddatin kana, terbuat dari apa saja, ya. Penutup itu terbuat dari apa saja, ya, nanti dijelaskan apa saja yang termasuk dalam kategori khamar. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ya, wa syar'an kullu ma askara sawa'un kana asiran aw naqi'an minal 'inabi aw ghairihi. Jadi definisi khamar itu secara peristilahan syariat adalah kullu ma askar,
segala sesuatu yang memabukkan. Nanti kita akan jelaskan apa itu definisi mabuk. Ya, apa definisi mabuk? Ya, supaya kita tidak langsung memvonis sesuatu yang ya padahal sebenarnya bukan memabukkan, kita katakan tidak boleh karena ya masuk dalam kategori ya kita asumsikan dia memabukkan padahal tidak memabukkan. Ya, sekedar hanya membuat kepala kita pusing. Ya. Karena ada yang sampai mengatakan biar durian juga itu haram. Ya, kenapa? Karena ya, nah sebentar kita jelaskan apa definisi memabukkan itu. Ya, jadi di sini katakan kullu ma askara, segala sesuatu yang memabukkan, sawaun kana asiran, baik berupa perasan buah, sari buah, jus. Ya, sawaun kana asiran au naqi'an, atau berupa rendaman. Naqi' itu direndam ya. Naqi'an minal 'inabi au ghairihi, baik yang berasal dari anggur ataupun yang lainnya. Ya, memang secara spesifik khamar itu kalau dia berasal dari anggur. Ya, jadi anggur yang diperas, disimpan atau direndam dalam waktu tertentu sehingga dia berubah ya, menjadi sebuah zat yang kemudian zat cair yang memabukkan. Au naqi'an au ghairihi, tapi ternyata syariat kita ini tidak membatasi hanya anggur saja, segala sesuatu ya, ya yang sampai pada tingkatan memabukkan. Au matbukhan au ghairu matbukh, baik yang dimasak ataupun tidak dimasak, baik melalui proses dimasak atau tidak dimasak, selama dia masuk dalam kategori memabukkan maka dia masuk dalam kategori khamar, baik terbuat dari anggur, berasal dari anggur ataupun yang lainnya. Bahkan dari kurma pun ada. Ya, dari kurma itu namanya nabid. Ya, nabid. Ya, di jazirah Arab terdahulu itu cuma ada dua, kurma dan anggur. Ya. Kalau kita apa? Biar dari beras juga ada ya. Iya. Apa yang dari beras itu namanya? Bukan. Khamar yang dibuat dari beras apa? Saya tidak tahu. Baloase, ya itu ya. Dari beras itu ya. Iya. Iya. Kan tidak ada yang pernah coba di sini kan? Iya. Baik yang dimasak ataupun yang tidak dimasak. Ya. Jadi apa saja sebenarnya. Iya. Nah kemudian ini wasukru, mabuk itu apa? Kan tadi definisinya segala yang memabukkan dari jenis apapun itu ya, baik itu dia perasan buah, baik itu direndam ya, atau dimasak ataupun tidak dimasak, baik dari anggur ataupun yang lainnya. Apa pohon apa itu kalau kita? Pohon tala. Ada yang satu lagi? Oh, nira ya. Ya. Ya, Masya Allah, banyak juga informasi tentang. Nah, apa itu mabuk? Wasukru, di sini dikatakan wasukru, memabukkan itu adalah ikhtilatul akli. Apa? Ikhtilatul akal, rusaknya atau bercampurnya akal seseorang. Ya. Jadi dikatakan seseorang itu mabuk kalau akalnya itu akhirnya apa? Tidak beres, ikhtilat, tidak lurus. Ya. Jadi nanti dalam riwayat kalau tidak salah, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, man syaribal khamra hada itu artinya akalnya sudah tidak. Ya. Jadi akalnya sudah tidak lurus lagi. Ya. Tidak beres, ya, rusak akalnya, ya, ya kalau pernah lihat orang mabuk ya, ya, orang mabuk itu tidak sadar, hilang akalnya, ya, atau tidak lurus, bercampur, ya, sesuatu yang bagus dia bilang jelek, yang jelek dia bilang bagus.
Ya, macam-macam kalau orang mabuk itu. Ya. Nah, jadi itu yang disebut wasukru huwa ikhtilatul akal. Jadi sesuatu yang membuat akal seseorang itu menjadi tidak beres. Ya, bercampurnya akal seseorang. Ya. Jadi kalau belum sampai pada tingkatan itu belum dikatakan memabukkan. Jadi kalau ada sesuatu benda yang kalau dimakan, diminum menjadikan seseorang itu hanya sekedar pusing-pusing saja, tidak menyebabkan dia kehilangan apa, maka tidak dikategorikan sesuatu yang memabukkan, seperti ya durian, seperti tape ya. Ya. Ada makan tape itu, poteng itu, ada yang sampai dia tidak kenal istrinya. Kalau dia makan poteng itu tape ya. Nah, ya. Tiba-tiba dia bilang, dia tidak kenal istrinya, ya. Dan seterusnya. Ada kan, tidak ada yang begitu. Baru apa? Ya pusing. Nah, maka tidak dimasukkan dalam kategori, tidak masuk dalam kategori khamar. Jadi kalau sampai pada tingkatan menghilangkan, ya, menyebabkan akalnya itu bercampur, rusak, tidak waras, ya, tidak benar, maka baru dikatakan ikhtilatu, baru dikatakan muskir. Ini berlaku pada batasan yang umum, ya. Artinya secara umum dia memabukkan, ya, menjadikan akal seseorang itu menjadi hilang, tertutupi. Ya, Ustaz, dia minum balok berapapun, berapa jirgen pun ndak tetap ini. Ya, ini bukan kategorinya itu kepada orang yang sudah apa? Ya, sudah tidak memabukkan Ustaz. Ya, ukurannya tidak seperti itu. Ukurannya kepada kebanyakan orang yang, ya, pada dasarnya kalau dia minum, apalagi di pertama kali itu langsung kehilangan kesadaran, kewarasan. Itu baru dikatakan, baru dimasukkan dalam kategori. Itulah yang dimasukkan dalam kategori khamar. Wal muskir huwa syarabul ladzi ja'ala sahibahu sukran. Dan minuman yang memabukkan itu adalah sebuah minuman yang menjadikan orang yang meminumnya itu sakran, kehilangan kewarasan akal. Was-sukranu khilafus sahi. Orang yang mabuk itu lawan daripada orang yang as-sahi, orang yang awas. Orang yang as-sahi itu yang memiliki kewaspadaan. Ya, kewaspadaan. Jadi kalau dia dipukul dia bisa menghindar. Tapi kalau orang mabuk dipukul, mungkin dia bilang tambahin lagi. Jadi kehilangan kesadarannya. Itu baru dikatakan mabuk. Baru dikatakan sesuatu yang memabukkan. Nah, apa hukumnya para jamaah sekalian? Di sini dikatakan hukmul khamri at-tahrim. Hukum khamar itu haram. Wa kadza sa'ir al-muskirat. Dan begitu pula semua yang memabukkan. Fakullu muskirin khamar. Ini kaidahnya. Setiap yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamar. Setiap yang memabukkan masuk dalam kategori khamar. Fala yajuzu syurbul khamar. Maka tidak boleh meminum khamar. Sawaun kana qalilan am katsiran. Baik itu kadarnya sedikit atau banyak. Jangan dikatakan kalau sedikit tidak memabukkan, nanti banyak baru memabukkan. Tidak. Ma'askara qalilu ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram, ya, kalau tidak salah seperti itu. Atau kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Kullu syarabin askara fa huwa haram. Ini dalam hadis, ya. Jadi segala sesuatu yang memabukkan baik sedikit ataupun banyak itu masuk dalam kategori khamar. Bahkan masuk dalam kategori kabirah minal kabair. Salah satu di antara dosa-dosa besar. Wal khamru muharramatun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Pengharaman khamar ini terdapat dalam Al-Qur'an, dalam as-sunnah dan dalam ijma'. Ya, meskipun kita tahu bahwa pengharaman khamar ini itu diharamkan dalam syariat kita secara tadarruj. Apa itu tadarruj? Bertahap. Para jamaah sekalian, khamar ini luar biasa, ya.
sesuatu yang disenangi, digandrungi oleh masyarakat Arab pada saat itu, Arab jahiliyah pada saat itu. Ya. Mungkin seperti kegandrungan masyarakat kita sekarang sama kopi. Ya, lihat kopi sekarang ya. Wah, luar biasa, di mana-mana ada apa? Ada warkop. Ya mungkin seperti itu dulu. Ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau sekiranya yang pertama kali turun itu jangan minum khamar, kelihatannya susah, tidak banyak ya yang masuk Islam. Seandainya yang pertama kali disyariatkan itu jangan minum khamar. Jadi pertama kali pensyariatannya itu yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Dua ini sejoli ini, khamar dan judi. Ya, jadi tidak ada majelis yang jadi bahkan dikatakan dalam riwayat semua majelis-majelis orang Arab di dalamnya ada jual beli, pasti ada khamar, pasti ada judi. Jadi sekaligus jual beli, judi dan khamar. Nah, itu ya, menjadi satu kebiasaan ya pada masyarakat Arab jahiliyah. Nah, jadi yang pertama ditanya, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Dalamnya ada dosa tapi di dalamnya ada manfaat, belum diharamkan. Kemudian setelah itu khamar itu dilarang dalam kondisi khusus pada saat sholat. Ya, bagaimana ayatnya? Wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan dekat-dekat melaksanakan sholat sementara kalian itu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau belum sholat atau masih jauh waktu sholat, boleh mabuk nggak? Boleh saja waktu itu ya. Nah, barulah setelah itu ya diharamkan secara total ya. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan ketika ayat ini turun ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamar, sesungguhnya khamar itu, wal maisir itu judi ya, wal ansab itu berhala-berhala yang berhala-berhala yang disembah, wal ansab, bahkan mereka menyembelih untuk berhala itu. Wal ansabu wal azlam itu undi nasib. Wal azlam rijsun min amali syaitan ya, adalah salah satu hal yang masuk dalam kategori najis ya, sesuatu yang jelek dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, la'allakum tuflihun, agar kalian itu beruntung. Nah, para jamaah sekalian, ketika ayat ini turun, sebagian para sahabat itu sedang bermajelis khamar ya. Bahkan dalam riwayat Anas kalau tidak salah, atau riwayat Jabir, itu sebagian sedang menuangkan khamar ya. Tiba-tiba disampaikan kepada mereka yang sedang bermajelis itu sudah turun pengharaman khamar ya, pengharaman khamar. Khamarnya sudah siap diteguk ya, tinggal diteguk. Tapi pas mendengar itu, tiba-tiba yang tadinya menjadi minuman yang paling mereka sukai, setelah mereka mendengarkan ini diharamkan, menjadi sesuatu yang paling mereka benci. Padahal tinggal, dan tidak ada para sahabat pada saat itu bilang, ini terakhir kali, tegukan terakhir. Tidak ada. Tidak ada itu pada zaman. Jadi pada saat itu langsung mereka buang. Bahkan dalam riwayat dikatakan sampai lorong-lorong di kota Madinah itu penuh dengan khamar, karena dibuang oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya istijabah. Ini yang paling sulit memang, ini istijabah, merespon langsung
Nah, itu bedanya kita dengan para sahabat. Kita kalau ada perintah atau larangan, kita berpikir, tinggalkan enggak ya? Riba, jangan riba. Kayaknya kalau saya tinggalkan riba ini, usaha omset saya kayaknya turun. Banyak sekali perhitungan kita. Para sahabat itu khamar tinggal diminum, ya. Para jamaah sekalian, tapi ketika mereka mendengar diharamkan, langsung dibuang, ya. Tidak berpikir lagi ini minuman terakhir ini, ya. Masya Allah. Nah, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu syarabin askar fahuwa haram. Setiap minuman yang memabukkan maka dia haram. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, dalam hadis yang marfu' ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamar. Setiap yang memabukkan itu masuk dalam kategori khamar, wa kullu khamrin haram, dan setiap khamar itu haram. Wal ahadisu fi tahrimiha wat tanfir minha katsirah jiddan tablughut tawatur. Bahkan saking banyaknya hadis yang menjelaskan pengharaman khamar ini, meskipun dengan lafaz-lafaz yang berbeda, sampai para ulama kita mengatakan hadis tentang pengharaman khamar itu masuk dalam kategori hadis mutawatir. Mutawatir itu artinya banyak periwayatannya yang sulit diragukan, ya, yang sulit untuk diragukan kevalidan hadis itu. Jadi betul-betul hadisnya valid karena diriwayatkan dengan lafaz dan jalan yang banyak. Jadi informasi pengharamannya ini sangat banyak. Maka masuk dalam kategori hadis yang mutawatir. Qad ajma'atil umma ala tahrimiha, bahkan diijma'kan akan pengharaman khamar ini. Nah, para jamaah sekalian, apa hikmah pengharaman khamar? Di sini dikatakan, laqad an'amallahu azza wa jalla 'alal insani bi ni'amin katsira minha ni'matul aql allati mayyazahu biha an sa'iril makhluqat. Walamma kanatil muskiratu min sya'niha an tafqida al insanu ni'matal aqli wa tusiru asy-syahna wal baghdha bainal mu'minin wa tasuddu 'anis salah wa an dzikrillah harramaha asy-syari'. Fal khamru khataruha azim wa syarruha jasim fahiya matiyatu syaitan allati yarkabuha lil idrari bil muslimin. Intinya apa? Salah satu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita itu adalah nikmat akal. Ya, kita diberikan oleh Allah nikmat akal. Nah, akal ini harus kita jaga. Harus kita jaga. Makanya kita disuruh belajar, kita disuruh berpikir, kita disuruh bertafakkur. Ya, itu salah satu bentuk kesyukuran kita atas nikmat akal yang Allah berikan kepada kita, bahkan menjadi apa? Pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Akal ini adalah satu nikmat Allah yang menjadikan manusia itu berbeda dengan makhluk yang lainnya. Nah, sementara minuman yang memabukkan itu menghilangkan fungsi akal ini. Jadi nikmat ini dirusak oleh yang namanya khamar. Bahkan bukan hanya saja merusak akal, dia akan menyebabkan apa? Terjadinya persengketaan, bahkan menjadikan seseorang itu tidak sholat, dan lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diharamkan di dalam syariat agama kita. Bahkan banyak para ulama kita mengatakan khamar itu ummul khaba'is. Apa itu ummul khaba'is? Induknya perbuatan maksiat. Khamar itu. Khamar itu salah satu induk daripada perbuatan maksiat. Banyak perbuatan maksiat, bahkan sampai pada tingkatan menghilangkan nyawa manusia, itu gara-gara apa? Gara-gara mabuk. Gara-gara mabuk sehingga hilang kesadaran dan akhirnya menghabisi nyawa manusia. Persengketaan, perselisihan, bahkan menjadikan seseorang itu lupa tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ini sudah dijelaskan oleh Allah, Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawah
wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Masya Allah, ini ayat ketika turun, nah itu para sahabat langsung berhenti ya minum khamar. Innama yuridu syaitan, karena syaitan itu menginginkan an yuqi'a bainakumul adawa, agar kalian itu saling bermusuhan, saling marah. Dengan sebab apa? Fil khamar, dengan sebab khamar ya. Wal maisir, begitu pula dengan judi. Jadi yang menyebabkan sengketa, perselisihan bahkan antara suami dan istri ya. Banyak kasus perceraian itu terjadi gara-gara apa? Mabuk dan judi ya. Fil khamri wal maisir. Bahkan lebih parah dari itu, wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis salah. Gara-gara khamar dan judi itu menjadikan kalian itu terhalang dari mengingat Allah, zikir kepada Allah, dan dari ibadah salat. Ya, perlu dibuat survei ya. Orang yang senang minum khamar itu apakah salat atau tidak? Kalau ayat ini jelas mengatakan orang yang minum khamar itu tidak salat atau tidak ya, terhalang dari mengingat Allah ya, dan dari melaksanakan ibadah salat ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa hukuman ya? Apa hukuman yang ditetapkan oleh syariat kita terhadap orang yang minum khamar ya? Haddu syaribil khamar al-jald. Hukuman bagi orang yang meminum khamar itu dicambuk. Berapa kali cambukan? Wa miqdaruhu arba'una jaldah. Berapa kali? 40 kali cambukan. Jadi 40 kali cambukan. Itu had ya, ketetapan bagi orang yang meminum khamar. Wa yajuzu an yablugha samanina jaldah. Bahkan sebagian para ulama kita menganggap bahwa hukuman itu bisa ditambah sampai 80 kali cambukan. Jadi bisa 40, bisa lebih dari 40, bahkan sampai 80 cambukan. Wa qad raja'a wa dzalika raji'un li ijtihadil imam. Di atas angka 40 itu, jadi mau berapa? Jadi umpamanya dipandang 40 belum cukup, belum jerah, maka dikasih tambahan, bisa sampai angka 80. Itu kembali kepada ijtihad ya, pandangan dari hakim atau imam yang menentukan hukuman itu. Yaf'alu az-ziyadah indal hajati ila dzalik. Ketika ada kebutuhan maka boleh ditambah ya. Idza admana an-nas al-khamar, apalagi ketika orang yang minum khamar ini sudah sampai pada tingkatan apa? Kecanduan. Ya, kecanduan. Maka ya kadang tidak cukup 40 kali cambukan. Ya, mungkin harus dilebihkan ya. Idza admana an-nas al-khamar wa lam yartadi'u bil arba'in, dan 40 itu dianggap tidak cukup, maka boleh ditambah. Apa landasannya? Landasannya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fi qissatil Walid ibn Uqbah. Dalam kisah Al-Walid ibn Uqbah, beliau mengatakan jaladan Nabi sallallahu alaihi wasallam arba'in. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencambuk peminum khamar itu 40 kali cambukan. Wa Abu Bakar Umar menaikkan 2 kali lipat menjadi 80 kali cambukan ya. Wa kullun sunnah, dan semuanya sunnah. Wa hadza ahabbu ilayya, dan ini lebih aku sukai. Jadi para jamaah sekalian, kata para ulama, paling minimal 40 kali cambukan itu hukuman bagi orang yang meminum khamar. Tapi kalau dipandang 40 kali cambukan itu belum menjadikan peminum khamar itu jerah, maka boleh ditambah. Ya, boleh ditambah sesuai dengan apa yang dipandang maslahat oleh imam atau hakim ya. Begitu pula dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadribu fil khamri bin ni'ali wal jaridi arba'ina ya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencambuk orang yang meminum khamar 40 kali cambukan dengan menggunakan sendal. Sendal di masa Nabi terbuat dari apa? Iya, dari kulit ya.
ya, atau ya semacamnya, ya bukan ya, dari sendal wal jarid dan pelepah kurma. Sudah pernah lihat pelepah kurma? Dicoba 40 kali, ya, dicambuk, ya. Itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencambuk orang yang meminum khamar. Nah, para jamaah sekalian, apa syaratnya? Syarat melakukan hukuman bagi orang yang meminum khamar, ya. Jadi yushtaratu li iqamatil haddi ala sakran syurut, dipersyaratkan untuk menetapkan hukuman bagi peminum khamar yang mabuk, ya, itu beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna musliman. Pertama, dia beragama Islam. Maka tidak berlaku hukuman ini bagi orang yang bukan muslim. Tapi apakah dibiarkan juga mereka mabuk? Tidak, diberikan hukuman tapi dalam bentuk yang lain. Ayyakuna balighan. Yang kedua, dia berusia balik. Jadi kalau ada anak kecil yang mabuk belum balik, tidak berlaku hukuman ini. Tapi orang tuanya bisa dihukum, ya, atau diberikan hukuman karena membiarkan anaknya, ya, itu meminum minuman yang memabukkan. Yang ketiga, yakuna aqilan, berakal, ya. Maka tidak ada had hukuman bagi orang yang gila dan orang yang tidak waras. Ayyakuna mukhtaran, dia meminum khamar itu dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, ya. Nah, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah memaafkan pada umatnya itu kalau dia melakukan sesuatu karena salah atau lupa atau dia dipaksa. Jadi kalau ada orang yang meminum khamar tapi dipaksa, diancam, ya. Kalau dia tidak minum khamar itu diancam dengan ancaman yang menyebabkan sesuatu yang bisa mendatangkan bahaya untuknya, maka dia tidak ditegakkan hukuman kepadanya karena berada dalam tekanan. Dan begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu min an salasah. Pena itu diangkat dari yang 3. Ya, siapa? Dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak kecil sampai dia balik, dan dari orang yang gila sampai dia waras, ya, kembali normal. Nah, ini ya sering kita sebutkan. Nah, kemudian yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya, ayyakuna aliman bitahrim. An yakuna aliman bitahrim, dia tahu bahwa khamar itu diharamkan. Jadi kalau ada seorang muallaf, katakanlah seorang muallaf baru masuk Islam, ya, dan dia tidak tahu bahwa khamar itu diharamkan, dia minum khamar padahal sudah masuk Islam, maka ya ketidaktahuannya akan pengharaman khamar itu menyebabkan gugurnya hukuman tersebut, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, an ya'lama anna hadha syarab khamrun, dia tahu bahwa minuman ini khamar. Jadi kalau dia tidak tahu kemudian dia minum karena dia tidak tahu, dia kira dia kira jus biasa, ya, dia kira jus biasa, ternyata khamar, ya, ternyata khamar. Maka kalau dia tidak tahu, maka dia tidak masuk dalam kategori orang yang ditegakkan kepadanya hukuman meminum khamar, ya. Nah, ini jadi itu syaratnya, ya. Yang pertama, muslim, balik, berakal, tidak dalam keadaan dipaksa, dia tahu pengharamannya, dan dia tahu bahwa minuman itu masuk dalam kategori khamar. Jadi kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka tidak ditegakkan kepadanya hukum had, ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ma yasbutu bihi haddul khamar, menetapkan hukuman cambuk ini atas yang meminum khamar dengan apa? Yang pertama, al-iqraru bisyurbi, ketika seseorang itu mengakui bahwa dia minum khamar. Jadi kalau ada orang yang datang kepada hakim dan minta ditegakkan hukuman minum khamar, saya sudah minum khamar di hadapan hakim, itu pengakuan, ya. Pengakuan, maka pengakuan itu, ya,
menjadi satu landasan ditegakkan hukum cambuk atasnya, ya. Maka ya tentunya ditanya oleh hakim, kamu meminumnya dalam kondisi apa? Jangan sampai persyaratannya tidak terpenuhi. Ya, tapi kalau dia akui bahwa dia meminum khamar itu dalam keadaan sadar dan dia tahu itu khamar, maka pengakuan itu sudah cukup jadi bukti landasan untuk mencambuk orang yang meminum khamar itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua al-bayyinah, ada bukti. Ada bukti wahia syahadatu rajulaini adlaini muslimaini alaihi, persaksian dua orang laki-laki yang adil muslim yang menyaksikan perbuatan itu. Jadi bisa saja dengan pengakuan, bisa saja dengan apa? Persaksian dari orang yang melihat bahwa orang itu meminum khamar. Nah, yang terakhir para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa hukumnya mukhaddirat? Apa itu mukhaddirat? Yang memabukkan selain khamar seperti narkoba, ganja dan seterusnya. Hukumnya sama enggak dengan khamar? Sama enggak? Enggak diminum ya? Tapi di apa itu kalau narkoba? Diisap. Ya, ada yang bahkan disuntik juga ada ya. Ya, jadi sama saja hukumnya. Ini kesimpulannya saja. Ya, jadi yuqsadu bil mukhaddirat ma yughshil akal wal fikr. Jadi sama, menyebabkan akal seseorang itu tertutupi. Ya, tertutupi ya, bahkan orang yang mengkonsumsi hal-hal yang seperti ini, narkoba ya, dan yang sejenisnya ya, itu pasti akan ya di sini dikatakan mutaatiha bil kasal, jadi malas ya, wasikal berat ya, wal futur loyo ya, baik itu berupa ganja ya dan yang sejenisnya. Nah, semuanya ini sama hukumnya haram ya, haram berdasarkan hadis Aisyah, kullu syarabin askar fahuwa haram, setiap minuman yang memabukkan. Kata minuman ini tidak hanya membatasi minuman, apa saja sebenarnya yang menjadikan seseorang itu mabuk, maka dia masuk dalam kategori sesuatu yang diharamkan. Dan tadi hadis Ibnu Umar, kullu muskirin khamar, setiap yang memabukkan itu ini kaidah, kullu muskirin khamar, setiap yang memabukkan itu khamar, wa kullu muskirin haram, dan setiap yang memabukkan itu haram. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, maka para ulama kita mengatakan meskipun tidak diminum ya, maka semua hal ini masuk dalam kategori yang sama hukumnya dengan khamar. Nah, yang terakhir sekali, apa hukum jual beli khamar ini? Ya sama. Ya, jadi dikatakan innallaha harramal khamra wal maita wal khinzira wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan khamar, mengharamkan ya bangkai, mengharamkan babi, mengharamkan berhala. Innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, maka harga dari sesuatu itu juga haram. Jadi jual belinya juga tidak boleh. Ya. Termasuk para jamaah sekalian menyewakan sesuatu untuk dipakai untuk, jadi dia menyewa ruko atau rumah tapi dipakai untuk memproduksi atau menjual khamar, boleh enggak? Tidak boleh. Ya, jadi sama saja. Bahkan dalam riwayat hadis dikatakan ya, gara-gara khamar ini banyak yang masuk neraka. Jadi semua yang terkait dengan khamar, bahkan yang mengangkatnya, yang membawanya ya, semuanya ya, meskipun dia tidak minum khamar itu, tapi kalau dia tahu ini khamar ya, dan dia membantu ya distribusi khamar ini, maka masuk dalam kategori orang-orang yang mendapatkan dosa gara-gara perbuatan ini. Nah, saya kira demikian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hukuman bagi kasus bagi orang yang mencuri ya, mencuri. Kalau ini
tadi terkait dengan minum khamar. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Jipala yang biasa dipakai untuk buat rawon itu masuk khamar atau bukan? Bisa bingung karena bisa ada yang Iya. Caranya begini. Caranya ya, untuk menghukumi khamar atau tidak, bagaimana caranya? Coba. Ya, atau kalau jangan manusia apalah. Ya, suruh makan biji pala. Biji pala itu yang isinya warna hitam. warna hitam ya. Ya. Biasanya di sup itu kalau tidak salah ya. Di rawon ya. Nah, iya. Kalau makan itu telat nggak? Tadi istri yang masak, kamu bukan istriku. Nah, iya. Pada rawonnya sudah enak sekali. Setelah itu dia teler. Begitu, kalau ada yang begitu lah, baru kita katakan itu khamar. Ya. Karena definisi memabukkan tadi kita sudah jelas, menyebabkan otak seseorang itu kehilangan kewarasan. Ya. Tapi kalau 100 orang cuma satu yang pusing-pusing, itu belum masuk dalam kategori khamar. Ya? Ya. Nah, silakan nanti dibuktikan. Saya tidak mau menghukumi. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya. Penenang, iya. Iya. Nah, itu masuk dalam kaidah kalau tidak masuk dalam tingkatan darurat maka mendekati darurat. Ya. Ada dalam syariat kita disebut kaidah kedaruratan, ya. Kedaruratan. Maka dalam kaidah fikih dikatakan al-mahzurat ad-darurat tubihu al-mahzurat. Dalam kondisi darurat terkadang sesuatu yang haram itu dibolehkan, ya, dengan kadar tertentu. Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Jadi selalu harus ditakar sesuai dengan kebutuhannya. Jadi pada saat mau dioperasi tidak ada yang lain yang bisa menenangkan kecuali disuntikan obat penenang yang di dalamnya ada kadar alkohol tertentu, maka itu dibolehkan. Atau tidak sampai darurat tapi sampai pada kebutuhan. Kalau tidak dipakaikan itu maka akan menimbulkan kesulitan yang sangat besar. Ya, maka kaidah yang digunakan, ya, kaidah yang digunakan seperti itu. Ya, pertama harus dicek dulu apakah yang disuntikkan itu adalah sesuatu yang memabukkan atau tidak. Oh, bukan diminum ya? Wah, bukan diminum. Yang diharamkan itu adalah kalau untuk penggunaan yang lain, ya sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kadar kebutuhannya. Yang diharamkan itu diminum, dikonsumsi sehingga menyebabkan seseorang itu mabuk atau kehilangan kesadaran. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang lain? Saya kira cukup. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.